Turki sejak zaman prasejarah atau pada zaman dahulu disebut Anatolia, berada di lokasi strategis dunia. Wilayahnya berada di antara Asia dan Eropa. Wilayah tersebut menjadi tempat bertemunya para pedagang-pedagang Eropa dan Asia. Sebelum mereka merdeka menjadi negara republik, Turki dikuasai oleh kekaisaran. Anatolia semula berada di bawah Kesultanan Rum. Namun, setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kai yang pindah ke Anatolia adalah Utsman, 1258 hingga 1326, putra Sulaiman dan cucu Ertugrul. Utsman memimpin pasukan tentara Muslim Turki yang disebut Hozi. Di bawah Utsman, para Hozi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293. Kesultanan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah pernah menjadi kekuatan utama dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga luas dunia, kecuali benua Amerika Serikat. Wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani yang resminya bernama Negara Agung Utsmaniyah itu meliputi sebagian daratan Eropa, Afrika, dan Asia. Pendiri Kesultanan Turki Utsmani adalah Osman Bey dari suku Turki pada 1299 hingga 1326 Masehi. Saat itu pemerintahannya masih berbentuk kekaisaran. Sebagai kekaisaran kecil dan dalam upaya memperluas dukungan, sang kaisar sengaja memindahkan ibu kota agar pengaruhnya kian meluas. Semula di Sogut, lalu pindah ke Bursa, Adrianopel, hingga akhirnya menetapkan Konstantinopel sebagai ibu kota. Nama Konstantinopel atau ibu kota Bizantium kemudian berubah menjadi Istanbul. Wilayah Konstantinopel pada mulanya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Setelah Kekaisaran Mahmud II mampu menaklukkan Konstantinopel pada 1453, sejak itu pula bentuk kekaisaran berubah menjadi kesultanan. Negara-negara Eropa menyebutkan sebagai Kekaisaran Ottoman atau dinasti Turki Utsmani. Wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani pun terus berkembang seiring kedikdayaan pemerintahannya. Kesultanan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung pada abad 16 dan 17. Saat itu cakupan wilayahnya meliputi Eropa dan Asia. Era kejayaan Turki Utsmani mulai berkurang saat Perang Rusia pada 1877 hingga 1878. Turki mengalami kekalahan dalam perang itu sehingga wilayah Rusia pun lepas. Koalisi Katolik yang dipimpin Philip II juga mampu memukul mundur pasukan Turki Utsmani saat bertempur di Lepanto, Laut Mediterania. Bala tentara Turki Utsmani juga takluk oleh pasukan Malta. Kesultanan Turki Utsmani sempat bangkit dan mampu memulihkan keadaan sehingga memaksa pasukan Venesia mengadakan perjanjian damai. Turki juga kalah dalam perang melawan Austria. Beberapa wilayah Turki harus diserahkan ke Austria, termasuk Serbia. Turki pun menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan ekspansi lagi ke Eropa pada 1739. Kondisi itu diperburuk karena ada pergolakan di dalam negeri. Pada 1914, Gerakan Nasional Turki yang dipimpin Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk mampu menggulingkan pasukan Kesultanan Turki Utsmani dalam Perang Kemerdekaan. Kemal Atatürk lalu membubarkan Kesultanan pada 1 November 1922. Hal itu mengakibatkan Sultan terakhir Mahmud VI meninggalkan negaranya. Republik Turki lalu berdiri pada 29 Oktober 1923 dengan Mustafa Kemal sebagai presiden. Praktis keputusan berdirinya Republik Turki itu mengakhiri masa kesultanan atau kekhalifahan di Turki. Mustafa Kemal juga membubarkan kekhalifahan Turki Utsmani pada 3 Maret 1924. Sejak saat itu pula ibu kota Turki berpindah dari Istanbul ke Ankara. Kehidupan agamis rakyat Turki juga berubah menjadi sekuler, yakni memisahkan urusan agama dan masalah kenegaraan atau pemerintahan. Walau 90% penduduknya beragama Islam, Mustafa Kemal melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke barat. Ia mengganti penggunaan huruf Arab dengan Latin. Poligami dilarang dan wanita diberi kebebasan yang sama dengan pria. Angka melek huruf mencapai 90% dari 64 juta penduduk Turki saat ini. Kemal pun memperoleh gelar Bangsa Bangsa Turki atau disebut juga dengan Atatürk, sehingga dikenal sebagai Kemal Atatürk. Selepas Perang Dunia Kedua, kedekatan Turki dengan Barat semakin kental. Turki menolak permintaan Uni Soviet untuk membuka pangkalan militer di wilayahnya. Namun ia mengundang Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan militer. Pada 1960-an, hubungan ini retak. Amerika Serikat bahkan mengembargo Turki. Penyebabnya, Turki terlibat konflik dengan Yunani dalam perebutan Siprus. Dalam kasus ini, Amerika Serikat lebih berpihak kepada Yunani. Namun pada 1978, embargo dicabut. Kekentalan hubungan Turki dengan Barat mendapatkan tentangan, terutama dari etnis Kurdi sejak 1925 saat Kemal Atatürk berkuasa. Tapi pemberontakan dapat dipatahkan. Upaya-upaya untuk menegakkan kembali syariat Islam senantiasa disikapi secara represif oleh pemerintah. Namun, sebagian dari 98% penduduk Turki yang beragama Islam terus menekan upaya itu meskipun sebatas gerakan bawah tanah. Pada 1950, untuk pertama kalinya Turki menggelar pemilu. Saat itu, Partai Republik bentukan Atatürk dikalahkan Partai Demokrat. Pada pemilu 1961, Partai Republik berkuasa lagi, namun dominasinya kemudian tergeser oleh Partai Moderland yang berkuasa sekarang.
Pas pemilu pertama dan pada 1980, Turki mengalami krisis politik yang membuat militer sempat mengambil alih kekuasaan. Saat ini, Turki dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.